Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Selamat berjumpa kembali di Pasar Ilmu Ibu Profesional. Kali ini saya langsung bertemu dengan para ibu yang keren-keren ya. Dan hari ini saya akan ditemani oleh Pak Dodi juga untuk ngobrol bareng kita kali ini. Ya, seperti yang sudah teman-teman lihat tadi ya, yang seperti sudah teman-teman lihat tadi, ini adalah perjalanan. Kali ini kita akan bercerita gitu ya, saya dan Pak Dodi akan bercerita bagaimana ibu profesional ini hadir dan sekarang menemani ibu-ibu semuanya yang sudah menjadi member ibu profesional. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah berhasil menjadi member ibu profesional, karena tidak mudah menjadi member ibu profesional. Ada yang menunggu bertahun-tahun, bahkan nggak sampai-sampai dari mulai hamil sampai anaknya sudah besar dan sekarang udah tambah anak lagi, ternyata baru masuk, ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang pas rezekinya, pas lihat pengumuman kemudian langsung masuk, ternyata bisa langsung, dan alhamdulillah sekarang kita bisa bergabung bersama. Kemudian selamat datang juga kepada teman-teman yang dulu pernah mengikuti program-program matrikulasi, kemudian program-program di awal menjadi asabikunal awalunya ibu profesional ya, program asabikunal awalunya ibu profesional, dan sekarang kita bersama-sama di sini untuk bisa belajar bareng gitu ya. Belajar bareng. Kita di sini akan ngobrol bareng, belajar bareng, main bareng, beraktivitas bareng seperti tagline-nya Ibu Profesional untuk membangun timnya. Ya. Kalau kemarin-kemarin teman-teman sudah mendapatkan inspirasi, ya sudah mendapatkan inspirasi dari banyak teman yang para leader-leader komponen ya, para leader-leader komponen yang sudah mengemas kegiatan-kegiatannya menjadi sangat dahsyat, dan ini akan menjadi pilihan buat teman-teman semuanya nanti setelah selesai dari kelas foundation. Saya akan bercerita sebenarnya prosesnya. Kali ini kita buka lapaknya dengan dikasih judul belanja jam terbang. Bagaimana dengan belanja jam terbang ya? Karena ini adalah salah satu aktivitas yang paling saya sukai selama saya beraktivitas dulu sebelum menjadi ibu, yaitu adalah membeli jam terbang. Ada telat. Ya, ini membeli jam terbang. Membeli jam terbang itu adalah bagaimana kita belajar dari orang yang sudah lebih dulu menjalankannya. Kita menguatkan adab kita, menguatkan hati kita, kemudian mengosongkan segala macam isi pikiran kita untuk bisa mendapatkan pengalaman, ya, mendapatkan pengalaman, merasakan jam terbang yang sudah dilalui oleh seseorang yang lebih dulu dari kita. Nah, ini penting buat kita, ya, ini penting buat kita karena dalam proses ini kami yakin tantangan yang hadir di saat kami dulu membangun rumah tangga itu berbeda dengan tantangan teman-teman saat ini. Maka dengan cara membeli jam terbang ini, teman-teman jadi paham bahwa ada tantangan berbeda yang harus diselesaikan dengan cara yang berbeda. Sehingga perlu fondasi yang kuat dulu gitu, fondasi yang kuat dulu dari orang-orang sebelumnya gitu, yang sudah menyelesaikan tantangan demi tantangan hidupnya. Dan kami berharap tantangannya tidak akan sama dengan tantangan kami dulu, karena kalau tantangannya sama artinya kita sama sekelas gitu ya, kita sama-sama dulu mundur lagi nantinya. Nah, ini yang perlu kita kuatkan pertama kali ya. Sebelum nanti datang bersama dengan Pak Dodi, saya akan cerita terlebih dahulu bahwa ketika dulu awal-awal di tahun 95 saya mulai menerima pinangan gitu, pinangan dari seorang laki-laki. Saat itu pasti mengalami masa yang mungkin teman-teman juga alami, karena saat itu saya mengalaminya, yaitu galau, kemudian kebingungan gitu ya, kebingungan. Dan saat itu saya melepas kesempatan untuk beraktivitas di ranah publik. Jadi SK pegawai negeri saya sudah di tangan, kemudian datang Pak Dodi melamar dengan satu syarat.
Aku ingin anakku kelak dididik oleh ibunya, bukan oleh orang lain meskipun itu nenek dan kakeknya sendiri. Kira-kira kamu sanggup atau tidak? Kalau kamu sanggup berarti kamu memang calon istriku. Kalau tidak sanggup berarti memang bukan calon istriku. Nah, dekduk-dekduknya kuat banget gitu kan. Kemudian ketika saya tanya dijawab berapa hari gitu, dijawab berapa hari, dan ternyata Pak Dodi memberikan waktunya adalah dalam hitungan yang kelima. Ketika dalam hitungan yang kelima, artinya harus cepat. Nanti silahkan ditanya sendiri mengapa dalam hitungan yang kelima. Dan akhirnya saya memutuskan, iya, saya akan siap untuk menikah denganmu, kemudian mendidik anak-anak kita. Nah, ketika berpindah dari Salatiga ke Depok waktu itu di awal-awal tahun itu, perempuan yang berada di dalam rumah, kemudian tidak memiliki penghasilan, itu artinya adalah pengangguran. Masyarakat kita sedang memberikan stereotipnya yang sangat kuat waktu itu adalah perempuan yang sukses itu adalah perempuan yang berada di luar rumah. Kemudian perempuan yang keren itu adalah perempuan yang mendapatkan pendapatannya sendiri, tidak bergantung pada suaminya. Perempuan yang keren itu kalau sudah selesai sekolah, kuliah, maka bekerja di mana saja, gitu. Harus bekerja di mana saja. Yang penting keluar rumah. Nah, stereotip itu sangat berat sekali bagi saya untuk menerimanya waktu itu karena memang godaannya berat sekali, kanan kiri semuanya melihat, dan godaan yang paling berat adalah godaan pada diri sendiri. Adalah godaan pada diri sendiri, bagaimana saya bisa bangga dengan diri saya. Karena di awal pasti merasa setiap hari di rumah, kemudian waktu itu masih dengan kostum ala kadarnya, yang penting pakai daster nyaman kalau di rumah, mengerjakan aktivitas rutin itu terus, kemudian habis itu nggak keren lah, merasa nggak cantik, merasa nggak keren, merasa nggak berbakat, sampai merasa nggak berbakat, kemudian sampai merasa nggak ada gunanya aku ini gitu ya, itu akan muncul perasaan-perasaan seperti itu, sehingga di 8 tahun pertama saya masih berkutat pada permasalahan aku dan kamu. Belum ada ini apa tentang rumah tangga ini seperti apa? Masih ada aku, masih ada kamu, masih ada mauku itu seperti ini, gitu kan? Bu, ya kamu ngerti. Nah, ada aku, ada kamu. Kemudian ada dompetku, ada dompetmu, gitu kan? Ada dompetku, ada dompetmu. Apalagi kalau kita merasa bahwa sebagai seorang perempuan kan curang banget ya. Kalau uangku ya uangku, uangmu ya uangku, gitu. Tapi ketika sudah tanggal 1 senyum lebar karena mendapatkan masih utuh gajinya dari Pak Dodi, masih utuh, masih tebel gitu ya amplopnya, kalau dulu masih amplop nggak kartu, itu masih bahagia, masih senang. Nanti tanggal 15 sudah mulai mengkerut gitu ya, tanggal 20 udah mulai keluar sungut. Nah, itu yang terjadi sama saya dulu, sehingga saya waktu itu menjadi kasir keluarga yang hanya mencatat pendapatan, kemudian kalau kurang atau habis kebingungan sendiri. Itu yang terjadi di awal-awal pernikahan di 8 tahun pertama. Maka untuk teman-teman yang saat ini masih 5 tahun, masih 2 tahun, tenang aja. Itu perjalanannya panjang. Dan ketika teman-teman sekarang sudah di bawah 8 tahun dan sudah selesai dengan aku dan kamunya, keren banget. Maka teman-teman akan bisa melaju lebih cepat daripada kami. Nah, saat itu saya merasakan bahwa, saya tidak bangga dengan diri saya, apalagi orang lain. Bagaimana orang lain bisa menghormati saya kalau diri saya saja saya tidak menghormatinya. Maka akhirnya saya mulai berubah menjelang awal-awal pemahaman gitu ya, pemahaman yang sudah semakin sadar, semakin berarti ini ada yang harus diubah. Berarti stereotip masyarakat itu harus diubah gitu. Bahwa yang selama ini kita mengukur sukses kita sendiri aja itu dengan indikator sukses perempuan lain, dengan indikator sukses masyarakat. Bukan, kita nggak punya sendiri indikator sukses itu. Maka sangat wajar kalau kita stres. Sangat wajar kalau kita stres karena kita mengejar indikator sukses orang lain. Maka akhirnya saya tersadarkan untuk tidak lihat kanan kiri dulu,
untuk mengatakan yang itu menarik tapi aku tidak tertarik, yang itu menarik banget tapi aku juga nggak akan tertarik. Saya akan fokus dulu kepada satu hal, yaitu proses yang saya sukai. Kemudian saya menata mana aktivitas yang saya suka dan mana aktivitas yang tidak membuat saya bahagia. Mana aktivitas yang bahagia dan mana aktivitas yang tidak bahagia. Kemudian saya tata di manajemen waktunya, dan akhirnya aktivitas yang tidak membuat saya bahagia, saya pendekkan waktunya. Kemudian aktivitas yang membuat saya bahagia, saya panjangkan waktunya. Nah, ketika melakukan aktivitas yang bahagia itulah, maka saya malu kalau menggunakan baju sekedarnya. Saya malu kepada profesi saya sebagai seorang ibu, profesi mulia yang akan dikerjakan berhadapan dengan anak-anak kita. Ternyata saya sekedarnya saja, sekedar menjalankan peran, tidak bersungguh-sungguh menjalankan peran. Maka akhirnya saya menggantung daster dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 siang dulu waktu itu. Kemudian setelah daster digantung dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, saya memakai kostum yang nyaman di dalam rumah, selayaknya orang-orang lain, perempuan-perempuan lain itu mau bekerja di ranah publik. Maka ketika itu terjadi, yang pertama kali melihat dari bawah ke atas adalah Pak Dodi. Beliau bertanya, kamu mau kemana? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat spontan gitu ya, karena melihat istrinya biasanya jelek banget di dalam rumah ala kadarnya, tiba-tiba cantik pakai jilbab di model-model, nggak pakai bergok yang 3 hari yang lalu, bajunya juga baju yang rapi, nggak bau bawang dan sebagainya, aromanya juga enak, nggak aroma bawang itu tadi. Nah, akhirnya terjadilah proses peningkatan kualitas. Saya berproses dari waktu bahagia saya dari jam 7 sampai jam 2 itu untuk menjalankan aktivitas yang saya bahagia. Jangan sangka saya menyukai pekerjaan-pekerjaan rumah. Saya tidak. Setrika, mencuci, kemudian masak, itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang saya tidak suka. Bikin stres saya, walaupun sedikit itu bikin stres saya. Tapi untuk mendelegasikan ke orang lain, membayar pembantu, asisten rumah tangga, atau laundry, nggak sanggup. Maka apa yang terjadi? Saya harus menyelesaikan yang saya tidak suka di waktu yang pendek. Maka ada cut off time, selesai tidak selesai, saya selesaikan, sudah selesai. Kemudian yang saya suka itu hanya main sama anak, kemudian jalan-jalan, dan makan-makan. Itu adalah hal yang waktu itu di 8 tahun pertengahan di 8 tahun yang saya suka cuma itu. Maka saya lakukan, kemudian main sama anak, jalan-jalan sama anak, makan-makan sama anak selama Pak Dodi bekerja di kantor. Itu saya kerjakan dengan totalitas sehingga yang dulu saya menjadi kasir keluarga, saya meningkatkan kualitas saya menjadi manajer keuangan keluarga. Ketika dulu saya hanya menjadi tukang antar jemput anak sekolah, saya meningkatkan kualitas saya menjadi manajer pendidikan anak di dalam rumah. Kemudian yang saya ada tukang koki, ya tukang koki itu masak pun masak ala kadarnya, nggak pintar-pintar banget, cuma sayur bayam sop aja. Saya merasa stres kalau ada masakan, tiba-tiba saya belajar hanya untuk anak-anak saja bagaimana menjadi manajer gizi keluarga, dan itu pun saya tidak keren masaknya. Saya tidak suka, karena saya tidak suka, saya hanya memasak aktivitas dapur dengan aktivitas belajar dan bermainnya anak-anak dalam fun cooking. Sehingga saya bilang ke Pak Dodi, izinkan saya untuk fokus dalam mendidik anak, bermain dengan anak ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian setelah itu, saya akan bertahap untuk bisa menata rumah dengan bagus, kemudian memasak dengan enak, karena Pak Dodi ini dulu lahir dari seorang ibu rumah tangga yang keren banget. Kalau makan itu sehari 3 kali fresh, jadi kayak di restoran kayak gitu, kemudian table manner banget. Itu jauh berkebalikan dengan saya. Dan mendapatkan istri yang seperti saya, pasti beliau stres banget gitu kan, Tapi karena akhirnya di 8 tahun kedua ada kesepakatan kita. Ini rumah kita, ini keluarga kita. Dan akhirnya terbangunlah banyak kegiatan yang dibangun antara saya dan Pak Dodi dengan mengatasnamakan kita.
bukan lagi aku dan kamu. Nah, bagaimana proses selanjutnya? Kita panggil Pak Dodi Marianto. Iya, ini dia Pak Dodi Marianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dodi? Baik sekali. Tak cuci tangan sebentar. Oh iya, silakan cuci tangan dulu ya. Nah, jadi kita akan berproses nanti teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk yang sudah hadir ya. Ada dari Yogyakarta, kemudian Makassar, banyak banget ini yang sudah hadir ya. Untuk pertanyaan jangan lupa untuk menuliskan, saya cek ini ya di sini ya, Mbak Yani sudah bilang untuk pertanyaan jangan lupa untuk menuliskan nama, asal, daerah, regional dan pertanyaannya. Iya, itu Bapak rumah tangga itu jadi ya cuci tangan saja. Iya. Pak Dodi ini kita akan teman-temannya akan membeli jam terbang ceritanya gitu kan, membeli jam terbang di istilahnya karena di pasar ilmu gitu kan. Di pasar ilmu tuh ada proses untuk kemarin sudah lapaknya sudah dibuka banyak banget. Dan sekarang kita buka lapak berdua gitu, buka lapak berdua. Nah, kita akan mulai tadi Bunda sudah cerita tentang bagaimana proses awal menjadi awal pernikahan gitu. Nah, menurut Pak Dodi sendiri ketika melihat kondisi Bunda waktu itu gitu ya, kemudian berproses, melihat prosesnya dan akhirnya muncullah gagasan ibu profesional. Itu bagaimana Pak Dodi? Boleh diceritakan? Wah ya, pertama kali ketemu Bunda itu sudah langsung, waduh ini mesti dimandiin bunga 7 rupa dari mata air 7 mata air di dunia gitu. Aduh, ya seperti itu kah? Tirakat nasional harus segera dilakukan. Iya, karena di luar dugaan Pak Dodi semua ya. Enggak apa-apa, udah biasa kayak gitu itu. Yang namanya orang dilahirkan dari rahim yang berbeda, dibesarkan di keluarga yang berbeda, mengalami pendidikan yang berbeda, memiliki pengalaman yang berbeda. Lalu ketika bertemu, berharap langsung klop. Ya enggak lah. Pasti ada penyesuaian untuk itu. Yang tadinya melihat, mungkin taruh cuma sekali, 2 kali. Atau mungkin bahkan yang sudah pacaran bertahun-tahun gitu pun ya. Itu kan ketemu cuma sesaat ketika sudah habis mandi, habis berdandan rapi. Lagi bagus-bagusnya gitu ya. Lagi cakep-cakepnya ketemu. Isinya seneng aja itu. Begitu setelah akad nikah, ketemu, muncul sosok, waduh, lah kok ngiler, gitu. Baru ketahuan aslinya kan, gitu. Jadi, kalau kemudian muncul beberapa benturan, biasa. Ya. Nah, waktu itu kami cuma bikin satu aturan sederhana untuk semacam itu. Pokoknya yang penting tidak berhenti berkomunikasi. Itu aja. Jadi, apapun yang berkecamuk, ketidaksukaan, dan segala sesuatunya, ketidakcocokan dan segala sesuatunya, lalu perbenturan dengan segala pernak-perniknya, ya yang penting tetap ngomong, ngobrol, disampaikan, diselesaikan. Nah, yang pertama adalah mengapa perlu diobrolkan dan dikomunikasikan, itu dasarnya sederhana, karena kita memang kami waktu menikah itu kami menyadari bahwa saya tidak sedang menikahi seorang dukun. Gitu. Yang diem aja pasti ngerti. Iya, yang cuma didiemin gini. Ya, gitu, kamu harus tahu lah pasti paham mestinya. Gitu kan. Paham gitu, harus paham gitu, harus mengerti. Nggak bisa. Kami ini orang-orang biasa, dan saya menikahi Bu Septi atas dasar bahwa sebagai makhluk biasa yang tidak bisa mengetahui segala isi hati saya. Bu Septi kan bukan orang sakti. Gitu. Meskipun namanya Sakti Penny. Sakti Penny. Dan saya juga tidak berharap lalu Bu Septi itu berada di pojokan membakar dupa untuk mengetahui saya. Kan tidak. Jadi apa yang perlu saya lakukan adalah menyampaikan apa yang mungkin saya tidak suka, menyampaikan apa yang tidak cocok, menyampaikan apa yang menurut saya tidak pada tempatnya, menurut saya. Karena boleh jadi sebenarnya tidak. Jadi semua yang serba menurut saya itu saya sampaikan. Lalu belajar untuk mendengarkan sudut pandang pasangan kita. Dalam hal ini sudut pandang Bu Septi. Lalu kita adjusting untuk hal itu.
Wong hal kecil, hal penuh kasih sayang aja bisa menimbulkan persengketaan. Bu Septi itu baik hati sekali tuh, ngupasin saya mangga, lalu menyuapi saya mangga. Cara menyuapinya keliru tuh saya cuma bilang, dulu, kok kayak gini, nangis. Nah, jadi kalau teman-teman sudah baca e-booknya itu pasti tahu indikator Pak Dodi waktu itu adalah rekening air. Kalau rekening airnya naik, itu artinya Bu Septi banyak bersedih hati selama bulan itu. Karena kalau nangis, kalau sedih lari ke kamar mandi, buang-buang air itu supaya apa? Supaya nggak kedengaran kalau nangis. Jadi gerujukan air dibuangin gitu itu. Nah, biar untuk menyamarkan. Itu karena Bu Septi baik hati agar saya tidak tahu kalau Bu Septi sedih. Dan tidak dikomunikasikan. Jadi terulang lagi. Terulang lagi. Untungnya gitu. Saya ini orang teknik fisika yang biasa dengan pengukuran. Jadi saya lihat bil saya itu, tagihan rekening air itu. Kok naik? Ada apa? Sementara tidak ada sesuatu yang istimewa. Pada hari itu, artinya saya tidak sedang mencuci rumah saya gitu kan, kan tidak ada pengeluaran air yang istimewa itu, rumahnya nggak dicuci. Kan rekeningnya naik. Nah, lama-lama saya tahu bahwa kalau Bunda sedih itu ke kamar mandi untuk menyembunyikan rasa sedihnya. Ya sudah, kemudian kami bicarakan, kami selesaikan, sehingga kemudian muncullah 3 mantra itu sebagai cara kami menjadikan rumah kami ini lebih penuh kehangatan dan ketentraman gitu. Nggak sendiri-sendiri ya, gitu 3 mantra itu masih ingat kan Ibu Daya? Sudah dapat Ibu? Sudah pasti dapat ya. Jadi mantra yang pertama adalah banyak main bareng. Jadi saya sama Bunda berusaha banyak main bareng. Mainnya apa sih? Dulu main kasti. Ada yang masih main kasti nggak? Jadi mainan anak kecil itu. Lalu saya sama Bunda itu patangan. Anda tahu patangan? Patangan bener patangan. Iya, itu saya sama Bunda permainan anak kecil dulu. Permainan anak kecil itu perang-perangan gitu kan. Perang-perangan siapa yang duluan pegang kepala atau kaki itu menang gitu. Saya perang-perangan sama Bunda. Main aja, main yang wagu yang nggak jelas gitulah. Nggak usah nyari mainan yang mahal-mahal. Bener-bener mainan yang zaman kami masih kecil dulu. Lalu kami main engklek. Anda masih ingat engklek? Engklek itu apa ya? Sondamanda. Bukan sondamanda. Engklek itu congklak atau apa? Enggak. Engklek itu yang ada engklek payung, engklek gunung itu yang mesti pakai lempar batu, nanti kita lompat-lompat di dalamnya. Kami menyebutnya engklek. Mainan-mainan kayak gitu aja. Buat apa? Ya, kami bersenang-senang aja. Bergembira, lalu berusaha melihat bahwa kalau begini yang lain marah, kalau begini yang lain senang. Kalau begini yang lain merasa tersinggung, atau disinggung. Nah, kalau begini, itu kami mencoba melihat itu dengan banyak bermain bareng. Lalu yang kedua, banyak ngobrol bareng. Habis main itu kan capek ya. Lalu minum. Ya minumnya bareng. Minum bareng, ngobrol. Diobrolkan segala sesuatu. Boleh saja tentang permainan itu, boleh saja tentang kenangan masa lalu, boleh saja tentang apa yang inginkan di masa depan, dan yang paling menarik tentu tentang anak-anak. Itu yang paling sering kami obrol. Yang penting ngobrol gitu ya. Ngobrol bareng. Lalu banyak berkegiatan bareng. Main bareng, ngobrol bareng, berkegiatan bareng. Sebanyak-banyaknya. Lalu ketika anak-anak sudah mulai lahir, sudah mulai bisa diajak ikut bersama di dalamnya. Ikut bersama itu sejak umur berapa sih? Bayi. Dari bayi itu mereka sudah kami ajak. Bahkan kita kadang main sama anak-anak yang masih di kandungan. Di kandungan tuh kita diajak ngobrol kayak gitu itu. Iya, agak-agak gila sih ya. Ngobrol sendiri sama janin yang di dalam gitu kan. Apa? Seru-seru aja gitu itu. Jadi selama nggak ketahuan tetangga nggak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu sering-sering memperlihatkan diri sama tetangga, nanti ketahuan gilanya gitu kan. Nah, itu kita melakukan hal itu untuk melakukan apa sih, semakin tahu lebih banyak satu dengan yang lainnya. Kemudian membentuk sebuah kultur baru yang namanya kultur keluarga Dodi dan Septi. Itu termasuk kultur bahwa saya selalu manggil Bunda ini dengan Septi gitu aja, tanpa Dik, tanpa Mbak, tanpa sayang, tanpa gak ada gitu ya. Saya panggil namanya karena nama itu pemberian orang tuanya yang sudah memikirkannya teramat sangat, dan mungkin dengan tirakat itu doa. Jadi kenapa harus saya ubah? Dan saya meminta kepada teman-teman saya, tetangga saya, kalau saya memperkenalkan Septi nggak pernah Bu Dodi, itu nggak pernah. Iya.
Sampai jadi hari ini saya tidak ada yang memanggilnya Bu Dodi. Iya, ya saya kenalkan Septi gitu. Saya kadang juga nggak bilang istriku, nggak bilang gitu. Pernah kadang suatu saat itu kita, orang tuh nggak paham kalau ternyata kita suami istri gitu, dalam satu kegiatan gitu kan, dianggapnya ini adalah individu yang berbeda dan tidak jadi satu ketika rumah. kumpul dengan kakak kelas saya, para senior saya itu, saya kenalkan Septi gitu. Ya, sampai sekarang bahkan para senior saya itu lebih dekat dengan Septi daripada dengan saya. Itu kan keterlaluan sekali itu. Jadi kalau ada reuni jurusan di ITB itu, yang disamperin Septi kadang-kadang, saya itu malah nggak pernah gitu. Padahal saya bukan ITB. Pada bermain ke rumah itu ya untuk Septi dan anak-anak gitu. Dan saya disuruh bikinin kopi, teh gitu aja gitu, ya nggak apa-apa gitu. Nah, itu proses di dalam kami berkaitan dengan menjalankan mantra yang 3 itu. Kami belajar untuk lebih tahu satu dengan yang lainnya. Lalu berusaha ini. Kalau sudah tahu, kemudian kami berusaha menerima. Ya, itu usahanya. Lalu yang perlu tetapi belum ada saat itu diupayakan bersama. Jadi misalnya ya Septi belum nggak suka masak. Ya, nggak apa-apa ya. Saya baru memasak setelah 24 tahun pernikahan loh. Enggak lah. Serius. Enggak juga. Sebenarnya Septi kemudian belajar memasak itu bukan karena saya, tapi karena anak saya. Jadi merasa mulai terketup itu bukan di anak pertama. Di anak pertama itu masih sebatas apa? Yang penting ada. Yang penting ada. Yang penting ada. Yang penting ada makanan, bisa dimakan. Gitu. Rasa nantilah. Iya. Semangat makan nggak ada, nggak apa-apa. Gitu. Baru kemudian setelah Elan itu memasak, Elan memasak. Elan itu anak ketiga saya. Memasak itu, baru saya bilang, wah ternyata memasak itu mengasyikkan ya. Gitu. Mengapa mengasyikkan? Karena ternyata tidak menguras banyak waktu, sederhana, hasilnya enak. Dan itu yang memperlihatkan Elan. Habis itu, ketika Elan pergi mungkin malu juga ya sama anak laki-laki gitu, baru mulai bereksperimen dengan banyak hal. Dan itu menyenangkan. Dan terjadinya belum lama. 24 tahun ini baru etapa berikutnya. Tetapi mulai tertarik gitu ya. Ketika mungkin Elan umur 11-12 tahun. Ya sekitar itu. Mulai Elan tertarik memasak, gitu. Itu yang hal sederhana. Jadi setelah tadi mengenal, mengetahui pasangan, lalu belajar untuk menerima. Kata yang mudah diucapkan, tapi biasanya akan memerlukan sebuah usaha keras untuk bisa dijalankan untuk hal yang semacam ini. Di foundation itu dulu lah, jangan banyak-banyak. Nanti kalau lebih dari itu, Anda sudah akan mual nanti malah enek dan akhirnya merasa tidak bisa. Ya, jangan lihat jangan lihat awal ya. Lihat kami yang seperti sekarang ini. Ini semua sebuah proses yang mesti dijalani. Jadi kita bisa menerima masa lalu kita, kemudian yakin akan masa depan kita, gitu ya. Yakin benar akan masa depan kita, kemudian itulah bisa menjadi pasangan ya, menjadi pasangan yang kuat nantinya. Nah, Pak Dodi satu lagi nih Pak Dodi. Kemudian kan tahun 2008 satu lagi, terus satu lagi, foundation jangan banyak-banyak. Satu lagi nih, tahun 2008 itu kan Pak Dodi memberikan ke saya itu piramid piramid, double piramid tentang ibu profesional, dan saya waktu itu nggak paham tahun 2008 gitu kan. Bisa diceritakan tadi ibu profesional, kenapa kata ibu profesional itu muncul, kemudian gagasannya karena Pak Dodi itu pintar mensistemasikan. Jadi semua yang saya jalankan, proses perubahan pada diri saya ini dilihat oleh Pak Dodi, disistemkan, kemudian jadilah kata ibu profesional itu. Dan saya sendiri, apa itu ya? Silakan Pak Dodi. Ya, mungkin aku pintar memang ya. Itu agak berat untuk mengakui hal semacam itu. Begini. Dulu itu kan memang seorang ibu itu kalau tidak kalau di rumah saja itu dianggap tidak bekerja. Lebih parah kemudian disebutnya sebagai pengangguran. Itu sesuatu yang merendahkan para perempuan. Nah,
saya itu berpendapat bahwa kepercayaan diri, karakter baik itu tidak bisa diajarkan, tetapi hanya bisa ditularkan. Nah, keinginan saya kan punya anak-anak yang hebat, gitu. Harapan permohonan kepada Yang Maha Kuasa ketika menikah itu kan nanti menghasilkan keturunan yang hebat dan punya keluarga yang hebat. Tidak mungkin bisa terjadi apabila ibunya anak-anak tidak hebat. Nah, kenapa saya dulu menikahi Septi? Karena saya melihat bahwa Septi itu hebat. Dan ketika menjadi istri saya, bila kemudian menjadi tidak hebat, kan aneh, lucu. Berarti ada yang keliru di sana. Nah, ketika kemudian menjadi istri saya, kemudian saya mensyaratkan untuk mendidik anak-anak saya dan berstatus sebagai ibu rumah tangga, itu kan saya menjerumuskan dia, menjerumuskan Septi dia ini, saya menjerumuskan dia ke dalam sebuah kelompok orang yang tidak pede, yaitu para pengangguran itu, para ibu rumah tangga itu yang dikonotasikan sebagai pengangguran. Loh, jangankan masyarakatnya, negara saja tidak mengakui keberadaan ibu rumah tangga. Coba Anda bikin KTP lalu bilang profesinya apa Bu? Ibu rumah tangga. Nggak ada tuh di list, di daftar itu tidak ada. Kemudian akhir-akhir ini aja keluar itu mengurus rumah tangga. Iya, sekarang ini kata-katanya mengurus rumah tangga. Dulu saya dipaksa untuk mengakui profesi lain. Gitu. Iya, tidak ada. Iya. Sehingga memang, loh kok saya menjerumuskan Septi ke dalam kelompok orang-orang yang memang tidak berprestasi dan tidak akan punya kepercayaan diri. Itu kan, loh apa ya? Ya laki-laki macam apa saya gitu nantinya itu. Nah, kemudian ya ini ngarang-ngarang saja, tapi itu sesuatu yang menurut saya jelas bahwa Septi mesti bangga dengan profesinya itu. Tetapi kata ibu rumah tangga yang mulia itu sudah kadung dikonotasikan sebagai pengangguran. Kadung itu terlanjur. Sudah terlanjur. Ya. Sudah terlanjur dipersepsi sebagai pengangguran. Nah, saya kan tidak bisa mengubahnya. Bukan mengubah. Saya tidak bisa mendidik seluruh orang se-Indonesia ini untuk kembali memahami ibu rumah tangga sebagai sebuah profesi yang mulia. Repot amat. Yeah. Kemudian daripada repot-repot, kemudian saya sematkan kata profesional di belakangnya. Awalnya itu adalah ibu rumah tangga profesional. Awalnya itu. Lalu saya buatkan, karena di KTP-nya nggak bisa ada itu, saya buatkan kartu nama. Iya, saya punya kartu nama tahun kartu nama 2000-an ya Pak itu. Ernest masih kecil itu, sekitar tahun 2000. 2000 itu Mas. Iya, kartu nama itu mengatakan ibu rumah tangga profesional. Jadi Septi Penny, ibu rumah tangga profesional. Kartu namanya bagus banget. Betul. Melebihi kartu profesional. Iya, melebihi kartu nama dibuatkan yang bagus gitu kan ya. Kartu namanya bagus banget. Karena saya belum bisa desain, saya belum bisa ngelihat. Saya ngelihat Pak Dodi pakai kalung apa namanya flash disk itu saya masih gumun gitu, masih kagum banget gitu. Wow, apa jadi itu? Saya memang minta didesainkan secara profesional. Kemudian kemana-mana Septi bawa kartu nama itu. Lalu ketika mau menyerahkan kartu nama itu, semua orang seketika akan bertanya, pasti bertanya. Begitu membaca, iki opo? Gitu. Ini apa? Gitu. Nah, kebetulan yang bertanya itu karena Septi ini, kami ini rumahnya ya deket banget enggak, tetapi kira-kira naik angkot gitu bisa sampai UI, Universitas Indonesia. Sehingga kalau banyak spanduk-spanduk itu Septi suka baca, dan kalau ada seminar gratis yang boleh diikuti kuliah umum gratis. Kuliah umum gitu, Septi ikut. Nah, yang mengajarkan orang-orang hebat itu kalau di UI. Maka kemudian Septi ikut, dan setiap kali ikut dia serahkan kartu nama itu. Setiap kali dia serahkan kartu nama itu, semua pembicara pasti akan bertanya. Pasti, itu sudah bisa saya jamin. Kemudian muncullah ibu rumah tangga profesional itu kemana-mana. Nah, kami mulai melihat bahwa ini sesuatu yang menarik. Dan bolehlah dianggap serius. Lalu kami mulai melihat apa yang sudah dikerjakan. Apa yang sudah Septi kerjakan. Lalu pada tahun 2008, ketika kami mulai menempati rumah di Salatiga ini, di rumah panggung yang memang saya sukai sekali,
saya presentasikan kepada kawan-kawan saya undang kawan-kawan saya, the devil advocates. Jadi para devil advocates itu untuk mendengarkan apa yang saya pikirkan. Pada saat itu kemudian muncul istilah ibu profesional. Jadi kata rumah tangganya saya potong karena agar lebih concise, begitu, lebih ringkas, sederhana. Ibu profesional. Nah, saya apa ada di sana? Mulai ada Bunda Sayang, Bunda Cekatan, Bunda Produktif, Bunda Soleha. Itu muncul pada saat itu. Lalu saya buatkan double piramid itu, yang menyatakan pada piramid bawah itu adalah hal yang secara individu seorang perempuan mesti punya agar agar memiliki rasa percaya, keunggulan diri, agar memiliki keunggulan diri dan kemudian menjadi percaya diri. Itu pada piramid yang pertama. Kemudian pada piramid di atasnya yang saya sambungkan berkebalikan itu adalah hal-hal yang perlu dikembangkan secara berjejaring, berkomunitas bersama untuk sesuatu yang ingin dicapai bersama. Nah, itu saya sampaikan kepada kawan saya. Apa yang terjadi kemudian kawan-kawan saya, the devil advocates, karena mereka Jawa, mereka bilang gini, kok ini gak yopo iki gitu. Kamu ini buat apa? Gak jelas. Ini gak jelas. Ini apa? Ini bisnis. Ini sesuatu yang apa namanya NGO. Ini sosial. Ini budaya. Ini apa gitu. Dan begitu saya ditanya, saya juga bingung. Iya, apa iki yo gitu. Karena bingung itu kan kami berpikir kemudian. Bagaimana memformulasikannya. Nah, dari berbagai perbenturan yang mereka sampaikan, segala macam skeptik yang mereka, pikiran-pikiran skeptik yang mereka sampaikan kepada saya dan Septi waktu itu, kemudian kami memikirkannya dengan lebih cermat. Sehingga terus bergulir. Nah, kata ibu profesional itu pernah diprotes berat sama mantan rektor saya yang juga mantan Menristek itu. Kok kamu pakai kata profesional? Terus saya bilang, memang para perempuan itu dibayar? Tidak. Loh, bagaimana bisa bahwa profesional dipinggirkan dari penghasilan gitu, dari uang dalam hal ini? Wah, kami berdiskusi panjang sampai bilang gini. Kemudian dia bilang, okay, so that's a brand gitu. Jadi itu adalah brand. Terus dia bilang, you're genius dalam hal ini. Jadi kata-kata itu akan lebih mudah melekat dalam benak para ibu untuk menyatakan bukan masalah uangnya, tetapi kesungguh-sungguhan dalam menjalankannya. Gitu ya. Jadi menjadi ibu itu adalah sesuatu yang tidak main-main, sesuatu yang penuh kesungguhan. Nah, kesungguhan apa? Nah, ini didefinisikan mudah. Kesungguhan sebagai perempuan, lalu kesungguhan sebagai istri, dan kesungguhan sebagai seorang ibu. Jadi sesuatu yang sangat komprehensif di dalamnya. Nah, saya berpendapat bahwa ibu itu adalah induk peradaban. Jadi peradaban itu dilahirkan oleh para ibu. Karena ibulah yang saat ini banyak berinteraksi dengan generasi yang akan datang. Jadi yang menanamkan atau membentuk peradaban masa depan itu adalah seorang perempuan. Sejarah mengatakan bahwa banyak anak yang diasuh oleh hanya ibunya itu menjadi manusia-manusia besar di dunia ini, dan yang membentuk peradaban di muka bumi ini adalah sosok-sosok yang hanya dididik oleh ibunya. Dan itu bisa. Anda bisa sebutkan siapapun itu karena banyak sekali sosok itu. Sosok Muhammad SAW adalah seorang yatim. Sosok Isa alaihissalam adalah seorang yang tidak memang dilahirkan hanya oleh seorang perempuan. Kemudian sosok Ismail alaihissalam itu adalah sosok yang berdua saja hidup di tengah gurun dengan ibunya. Jadi itu sesuatu yang saya yakini dan sejarah menyatakan demikian.
maka mendidik seorang ibu itu sama dengan mendidik satu generasi dan bahkan membangun peradaban ke depan. Iya. Itu yang penting untuk apa kita sadari bersama, sehingga saya merasa lebih lebih bernilai aktivitas saya ketika saya berfokus kepada para perempuan dalam hal ini. Ya, jadi ketika kita dan anak kita saja yang beraktivitas itu sudah oke. Tapi ketika nanti suaminya, kemudian bapaknya ikut gabung dalam pendidikan keluarga, itu makin dahsyat nantinya. Nah, ini adalah bahasa kemuliaan perempuan. Nah, gitu. Ya. Memuliakan lelaki yang ada di sebelahnya. Lelaki, ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya di tahun kemarin, akhir tahun 2019 kemarin, itu Ibu Profesional sudah saya minum ya. Besar gitu ya, sudah membesar menjadi berbagai macam komponen. Nah, silahkan nanti teman-teman memilih gitu ya, memilih mau komponen di mana aja. Kalau dulu awal Ibu Profesional di kami lahirnya hanya Institut Ibu Profesional. Diawali gitu dengan ya. institut. Jadi tempat belajar dulu. Iya, itu capacity building dulu. Itu di Institut Ibu Profesional. Buat teman-teman yang ingin menguatkan dirinya, memang passionate banget di bidang itu, silahkan memilih ke Institut Ibu Profesional. Ini penting buat para bunda sekalian. Ini para ibu itu kalau belanja semua mau dibeli. Iya. Gitu. Pengen tertarik semuanya gitu kan. Ada hal bagus ini pengen, ada hal bagus ini pengen, ada hal bagus ini pengen. Kita perlu untuk melihat diri kita. Karakteristik kita. Dan semua hal baik itu tidak harus semuanya dimiliki. Iya, betul. Tidak harus semuanya dibeli. Jadi pilih satu saja. Iya. Atau kalau mau ya 2. Fokus aja. Tapi gitu. dilakukan dengan sungguh-sungguh. Iya. Betul. Sepenuh hati, all out gitu istilah kerennya zaman-zaman saya kecil tuh, harus all out gitu. Betul. Semuanya dikerahkan untuk hal yang satu itu akan lebih jadi. Dibandingkan semua diicipin tapi setengah-setengah. Iya, jadi nanti nggak jadi apa-apa. Jadi itu ya, yang suka dengan tantangan, suka mengerjakan NHW, tugasnya terus-menerus setiap hari, itu ada di Institut Ibu Profesional. Tahapannya jelas. Nanti ya, tahapan dalam hal itu. Jadi dengan memilih satu itu, menekuni satu itu, Bunda insya Allah juga akan mendapatkan semuanya pasti. Tapi kalau dimanapun tempatnya dimanapun tetapi tempatnya. Kalau mau semuanya, diikuti semuanya, tapi setengah-setengah, biasanya nggak dapat semuanya. Nggak dapat apa-apa gitu. Kemudian untuk teman-teman yang senang dengan kumpul-kumpul lah gitu. Kemudian bikin rumah belajar passionate, ada rumah belajar fotografi, rumah belajar boga, kemudian berkebun, crafting gitu ya. Passionnya ada di situ, maka silahkan masuk ke komunitas ya. Kemudian teman-teman yang senang dengan penelitian, senang dengan data gitu ya, nggak senang ketemu orang banyak, maka ketemulah di Resource Center Ibu Profesional. Yang senang dengan berdagang, berusaha, kemudian berbisnis lah gitu ya, masuklah ke KIPMA. Itu ada di KIPMA. Kemudian yang ada yang di Sejuta Cinta ya. Sejuta Cinta itu adalah para altruis ini. Ya, gitu. Jadi kegiatan yang mengenalkan charity building kita. Jadi untuk menguatkan hati kita, kemudian senang berbagi. Sebenarnya bukan charity kalau di sana, itu lebih ke altruis ya. Jadi bahwa itu membangun bunda-bunda yang mudah tersentuh hatinya. Gitu. Yang senang untuk berbagi kepada sesama. Yang penuh kepedulian. Itu adanya di Sejuta Cinta itu. Sejuta Cinta. Itu. Dan semua nanti itu ada proses pendidikannya. Jadi teman-teman akan mendapatkan proses pendidikan semuanya. Jangan khawatir. Nanti kalau saya nggak di institut nggak dapat proses, semuanya ada. Ada habituasi, itu ada di Sejuta Cinta. Kemudian ada masa orientasi, itu ada di komunitas. Kemudian ada matrikulasi, itu ada di Institut Ibu Profesional ya. Kemudian yang senang untuk mengembangkan organisasi ini, intip-intip deh ke Sekretariatan Nasional Mbak Sekjen kita dan tim Seknasnya itu ya, yang menjalankan foundation kali ini. Nah, siapa tahu cocok nih, nggak kemana-mana tapi cocok banget itu nanti ke sana latihannya di situ ya. Terima kasih, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah banyak sekali muncul dari Mbak Melja ya dari Bandung. Mau nanya, saya
ibu rumah tangga tanpa asisten rumah tangga ya, merasa suka kurang percaya diri kalau untuk mendidik anak. Kadang saya suka ada rasa wow melihat orang lain bisa mengajak anak bermain sambil belajar. Sedangkan saya nggak bisa selalu menemani bermain karena pekerjaan rumah tangga ya, yang saya sendiri melakukannya sendiri tanpa asisten rumah tangga. Nah, bagaimana ini ya supaya terus percaya diri? Kondisinya sama dengan Bunda waktu itu ya. Bunda yang mesti menjawabnya. Aku kan hanya melihat, gitu, hanya pengamat. Pengamat itu tidak berhak untuk memberikan jawaban banyak-banyak. Saya sama. Jadi di awal-awal 8 tahun pertama pernikahan itu kami tidak ada asisten rumah tangga. Semuanya dikerjakan sendiri dan padahal saya tidak menyukai pekerjaan rumah tangga itu. Yang saya sukai adalah bermain dengan anak-anak, gitu kan, bermain dengan anak-anak. Akhirnya saya mulai seperti yang saya lakukan tadi. Pekerjaan rumah tangga tidak akan menjadi beban saya. Jadi saya punya tempat-tempat untuk menyimpan sesuatu yang belum selesai. Jadi misalkan setrikaan belum selesai, ditutup rapat. Kalau bahkan ada gerakan tanpa setrika, gitu, gerakan tanpa setrika, bajunya pilih yang nggak usah setrika, beli bajunya. Wash and wear. Ya, wash and wear gitu kan. Udah jemur kering, dilap-lap pakai tangan gitu, kemudian dilipat, selesai. Yang penting waktu saya bermain dengan anak tercukupi dengan tanpa gangguan pekerjaan rumah tangga. Nah, ini adalah prioritas. Tapi ada juga teman saya yang stres kalau bertemu dengan anak. Maka saya bilang, apa yang membuatmu bahagia di mananya? Di mencuci dan setrika, bayangin. Mencuci dan setrika yang saya stres, teman saya ini justru bahagia banget. Tapi kalau bertemu dengan anak, stres. Maka saya bilang, tidak ditinggal anaknya, tapi ketika mencuci dan setrika, ajak anakmu di sampingmu untuk bermain air. Kemudian berjalan, mencari ilmu tentang mencuci dan setrika itu. Nonton YouTube bareng tentang mencuci dan setrika. Terus yang penting ada peningkatan kualitas. Apa yang terjadi? Dalam 1 tahun, teman saya ini sudah menjadi juragan laundry. Dan anaknya mahir dengan teknis-teknis tentang usaha laundry ini karena diajak terus-menerus bersama dengan ibunya, tidak mendidik, tapi tidak harus menemani full anak-anaknya gitu, tetap mendidik, tidak mengajar, mengizinkan anak-anak ikut serta di dalam proses belajarnya sendiri. Nah, itu terjadi dan ternyata juga sama gitu ya. Jadi nggak perlu khawatir. Ya. Jadi yang pertama sebenarnya adalah Bunda tetapkan dulu apa sih yang harus dikerjakan. Ya. Lalu lihat mana yang Bunda suka. Iya, betul. Mana yang Bunda tidak suka. Fokus pada yang Bunda suka. Iya. Gitu dulu. Iya, lanjut ya. Saya cari dulu karena banyak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah jika tuh menguatkan ya. Kita akan saling menguatkan. Sebentar. Saya harus cari pertanyaannya. Oke. Jadi ibu itu bukan hal yang main-main, butuh kesungguhan sebagai perempuan, sebagai istri, dan sebagai ibu. Oke, ini catatan ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mencatatnya. Kemudian Mbak Zia, apa kabar? Mbak Ira Silvera, ini adalah teman-teman awal di Ibu Profesional ya. Kemudian Mbak Zifauzia ini di Depok, apa kabar ya? Terima kasih. Saya akan cari lagi, saya mau bertanya ini ya. Oke, sebentar. Muncul nggak ya? Muncul. Oke, ya. Ya, Bunda agak tegak sedikit. Ya. Saya mau bertanya Pak Dodi dan Bu Septi, jika suami masih belum dekat dengan mertua dan lebih menutup diri, gampang tertekan di lingkungan baru, bagaimana saya harus bersikap ya Pak Bu? Apakah saya biarkan menerimanya gitu aja atau bagaimana? Silahkan Pak Dodi. Langkah pertama adalah saya tidak pengalaman dengan yang semacam ini, jadi agak sulit saya menyampaikan sebuah cerita. Karena di kami ini ketika sudah menikah ya keluar dari rumah. Memang tidak berkumpul dengan orang tua. Hal sederhana adalah bahwa ketika kami menikah tentu kami akan membentuk sebuah budaya baru keluarga kami yang boleh jadi berbeda dengan budaya zaman bapak ibu saya. Dan ini bisa menimbulkan gesekan yang tidak baik ketika berkumpul. Dan lebih mudah untuk ketika kami baru bertemu pasti akan banyak benturan, gesekan, dan itu bisa mengganggu pikiran bapak ibu kita. Mungkin melihat kita nggak rukun gitu. Karena memang sebenarnya perbenturan itu biasa. Dan itu pasti wajar gitu wajar terjadi dan itu perlu untuk membangun sesuatu yang baru. Akan terjadi benturan dan gesekan.
Kalau tidak pernah berbenturan, bergesekan, mungkin nggak pernah berkomunikasi itu. Gitu. Jadi perbenturan itu biasa. Tetapi kadang-kadang mungkin di mata orang tua kita kelihatan sebagai sesuatu yang tidak rukun. Nah, ini menyulitkan memang kalau tetap berkumpul bersama orang tua ketika membangun keluarga baru. Kami ini pertama kali berkeluarga langsung menjauh sejauh-jauhnya. Agar apa? Agar orang tua kami juga tidak terlalu melihat proses awal ketika kami bertumbuh. Melihat proses awal ketika kami bertumbuh itu bisa menyedihkan hati beliau-beliau itu. Karena pasti banyak ributnya yang semacam itu. Nah, setelah kami kemudian kuat dan lebih solid, baru kami mendekat lagi. Saya baru pulang ke Salatiga. Manakala kemudian kami sudah solid, lebih kuat, dan bapak ibu saya mulai sepuh, lemah dalam segi fisik. Nah, kami datang mendekat. Itu sudah lebih kuat dan enak. Dan bapak ibu tidak melihat bahwa kami terlalu banyak ribut lagi, jadi nggak sedih-sedih amat. Memang agak sulit ketika dari awal sudah berkumpul dengan orang tua, menyesuaikan karena adaptasi dengan berdua pasangan aja belum selesai gitu kan. Berdua belum selesai sudah harus beradaptasi dengan keluarga besar, keluarga yang lain. Dan saya memilih tempat yang jauh di mana saya tidak pernah dikenal oleh lingkungan itu. Jadi saya tidak perlu merasa mempertahankan harga diri atau gengsi saya di lingkungan baru itu. Saya betul-betul rileks dalam mengekspresikan apa yang akan kami bentuk bersama itu. Dan tetangga saya juga karena melihat sosok baru, mereka tidak mengungkit-ungkit masa lalu saya. Karena memang munculnya kan orang baru. Sehingga saya tidak dulu Mas Dodi itu begini kok sekarang begini, kan nggak ada yang seperti itu. Itu yang memudahkan kami untuk berada di situ. Nah, memang saya tidak punya pengalaman bagaimana saya harus menceritakan tentang teman-teman yang berkumpul di satu tempat dengan orang tua, apalagi kita satu rumah lah, gitu dalam hal ini. Jadi mungkin pengalamannya sama. Nanti kawan-kawan bisa bertanya mengenai hal ini kepada sosok-sosok yang sudah sukses bergabung menyelesaikan persoalan ini. Jadi catatan lagi, prinsipnya adalah ketika yang kami lakukan adalah ketika lemah maka orang tua kita kuat, kita lemah, masih lemah, maka kita menjauh agar kita menguatkan diri. Kemudian ketika orang tua kita makin lemah dan kita sudah kuat secara bonding keluarganya, value-nya sudah kuat, maka kita mendekat untuk menemani orang tua kita. Jadi prinsipnya begini ya, prinsipnya yang kita pakai itu. Kita jangan merepotkan orang tua dari lahir sampai mati gitu. Jadi sudah lahir ngerepotin orang tua dalam tubuh berkembangnya, lalu menikah ngerepotin lagi karena minta orang tua jadi tukang ngomong cucu, itu kan ngerepotin itu. Nanti penghasilan ternyata kurang, repotin lagi sama orang tua lagi. Kapan selesainya mengenai hal itu? Jadi ketika kita sudah dewasa, maka kita perlu untuk menguatkan diri kita, memandirikan diri kita, dan kita perlu mengingat bahwa ketika orang tua kita sepuh, itu secara alamiah itu memang melemah, secara fisik melemah, barangkali secara finansial, secara finansial juga melemah karena kalau mungkin sudah sepuh pensiunan itu gaji pasti turun, yang semacam itu, atau mungkin usahanya juga sudah tidak bisa intensif, misalnya itu, yang semacam itu, pasti kan mengalami pelemahan di sana. Nah, ketika kita kuat, maka kita mendekat. Jadi, mari kita berusaha untuk tidak merepotkan orang tua sepanjang hayat. Gitu. Selanjutnya ada dari Mbak Dita di Bogor. Apa kabar Mbak Dita? Bagaimana caranya berkomunikasi yang efektif dengan suami yang punya waktu sedikit karena full kerja dari Senin sampai Sabtu, berangkat jam 6 pagi sampai 9 malam. Ya, kalau ini saya punya pengalaman. Punya pengalaman nih, karena sama persis. Saya bahkan 7 hari seminggu. 7 hari seminggu. Karena saya bekerja dari Senin sampai dengan Jumat, kemudian Jumat malam, Jumat Sabtu Minggu saya bekerja lagi untuk mencukupi kebutuhan ekonomi kami. Biar bisa waktu punya itu. rumah. Saat itu disampaikan ke Pak Dodi karena kami masih kontraktor kemana-mana, terus Pak Dodi di rapat keluarga gitu ya, ngumpul semuanya di forum keluarga kami ngobrol bareng, terus bilang Bapak harus ngambil kerja hari Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kita punya mimpi bareng, yaitu punya rumah. Nah, lanjut Pak. Diawalinya dengan apa? Diobrolkan memang. Jadi ketika mengapa saya tidak banyak di rumah, anak-anak tahu. Jadi bapaknya tidak sedang pergi bersenang-senang sendiri, karena pergi saya enak sekali. Saya itu kalau pergi naiknya pesawat, tidurnya di hotel, kan kayak piknik sendiri ya. Anak-anak jadi loh kok bapak piknik sendiri kemana-mana gitu. Nah dia diobrolkan dengan anak-anak mengapa saya melakukan demikian, untuk apa dan berapa lama kira-kira ini akan bapak lakukan dalam hal ini, sehingga kemudian ketika tiba suatu masa
saya sudah intensif lebih banyak ngumpul dengan mereka daripada bepergian lagi. Nah itu disampaikan pada anak-anak. Nah sekarang ini sudah lebih gampang lagi, teknologi sudah memungkinkan. Meskipun saya berjauhan dengan anak-anak sekarang ini, jadi kami berdua saja di rumah, anak-anak sudah 2 di Tangerang, 1 di Bandung bersama dengan anak dan suaminya, kami masih tetap bisa intensif berkomunikasi. Karena teknologi memungkinkan. Kita bisa melakukan video call setiap saat. Jadi gunakanlah teknologi. Jadi ketika berjauhan, buka HP-nya untuk berkomunikasi. Ketika ada kesempatan ngumpul, matikan HP-nya dan ngomong langsung saja. Jangan dibalik. Ketika berjauhan, HP-nya dimatikan, di silent. Nggak mau dapat hubungan dari keluarganya. Lalu ketika datang lagi ngumpul, HP-nya dinyalakan. Karena pengen tetap ngumpul dengan orang-orang yang lainnya, nggak berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi harus jelas ya, ketika berjauhan, optimumkan HP untuk berkomunikasi dengan keluarga, tetap membangun komunikasi. Dan ketika di rumah, HP off, sudah intensif lakukan 3 mantra itu tadi, main bareng, ngobrol bareng, berkegiatan bareng sebanyak-banyaknya. Gitu aja. Iya, untuk teman-teman yang work from home hari ini juga harus saklek dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kapan waktu bekerja, kapan waktu selesai. Jadi harus bisa mengatakan saya selesai. Karena kalau tidak nanti bisa nggak 24/7 lagi, tapi 25/8 gitu ya. Kurang kayaknya kalau udah itu ya. Lebih parah sebenarnya adalah ketika teman-teman merasa lebih asik dengan teman-teman di dunia mayanya dibandingkan dengan keluarga yang ada di depan mata kita gitu ya. Itu celaka kalau gitu. Itu sudah hidup di sudah mepet neraka kayak gitu. Iya, kan kita harus membangun surga ya. Surga itu ada keluarga kita. Ya, itu harus dikuatkan. Kuatkan. Hebat. Enggak apa-apa. Makin kuat makin dulu. Saya itu selalu ngomong menguatkan gitu. Iya. Terakhir. Karena merasa mungkin kurang kuat saat ini Bunda masih. Terakhir dari Mbak Desi di Medan, saya tipe istri yang suka merencanakan secara detail. Pengen sekali merencanakan masa depan keluarga dengan suami, tapi beberapa kali membuka topik pembicaraan tentang itu sering gak klop. Karena suami mikirnya yang mengalir aja deh. Dan kadang saya suka sulit mengeluarkan pendapat saya karena beda pendapat suka berakhir dengan emosi. Gimana ya Pak ya? Ya Bunda lah yang cerita. Kami ini beda banget. Iya benar, kami berdua itu berbeda sekali. Kinerjanya ya, karakter kinerjanya gitu. Jadi bukan hanya karakter kinerja sih sebenarnya. Apanya Pak? Karakter moral, sekali ya. Enggak dong, karakter moralnya enggak. Kan Bunda rajin, aku pemalas, gitu kan karakter. Itu karakter moral. Marahin abah nanti. Ya. Apa ya gitu ya. Jadi saya ini orangnya mengalir. Udahlah, yang nggak usah direncanakan, langsung jalan aja gitu. Pak Dodi ini harus direncanakan gitu, harus direncanakan. Kalau menjalankan sesuatu yang messy gitu, nggak ada perencanaan sama sekali, itu stres Pak Dodi, malah emosi kan jadinya. Kalau saya tenang aja gitu, tenang aja. Itulah yang akhirnya karena sering ngobrol bareng, main bareng gitu ya, ngobrol bareng, main bareng, akhirnya saya berusaha memahami gimana tuh rasanya kalau di planning gitu kan. Terus ya Bapak yang planning lah saya gitu. Saya bilang oke, aku nggak ikut-ikutan planning ya, aku pusing kalau harus planning segala, itu awal-awal dulu. Maka Pak Dodi yang memplanning, saya yang menjalankan aja. Udah dijalankan, udah gitu aja, dicentang, selesai. Itu awalan. Kemudian akhirnya saya merasakan, ternyata dengan cara ini struktur berpikir saya menjadi semakin jadi ya. Yang tadinya lompat sana, lompat sini, sekarang jadi makin, berarti saya harus belajar untuk planning. Kemudian begitu juga Pak Dodi. Kadang waktu itu pernah saya ajak Pak Dodi, ayo kita keluar mana? Keluar negeri gitu kan. Keluar negeri, waktu itu ke Jepang, saya sudah nyari tiket yang pokoknya berdua aja bisa lah gitu, kita jalan kaki untuk muter-muter di Jepang sana tanpa travel agent, kemudian tanpa guide, tanpa apapun, dan tanpa perencanaan gitu kan. Padahal kapan berangkatnya? Ayo berangkat, kita ke ngurus visa sekarang gitu. Waduh, cepet banget. Dan akhirnya ketika berada di sana benar-benar tanpa ada itinerary, dan Pak Dodi merasakan kehidupan saya, dan beliau mengatakan,
Seru juga ya Pak Dodi ya. Seru juga nih ternyata kehidupan yang seperti itu. Adrenalinnya naik gitu kan. Tapi kalau itu terus-menerus akan bikin stres. Nah makanya mana yang lebih mudah nih? Lebih mudah untuk mengikuti. Nah itu yang harus diobrolkan bareng-bareng. Memang yang penting itu tidak memaksakan sebuah cara. Iya. Pada kawan yang lain. Jadi kalau tadi kami berbicara ada tentang cara kita sekarang ya. Kalau tadi kita berbicara tentang moral karakter dan performance karakter, yang penting adalah bahwa fokuslah pada bagaimana menjadikan moral karakter kita sebagai pasangan suami istri itu sama. Ya. Jadi moral karakternya harus sama, sama-sama jujur, sama-sama menghormati integritas, sama-sama amanah. Itu fokus kita untuk hal itu. Dan jangan terlalu stres dengan performance karakter. Bagaimana dengan karena barangkali kalau yang dengan berbeda itu justru kita mendapatkan kekayaan, kekuatan. Ya, kalau kan, gitu. Bukan penguatan, harus kita kuatkan. Oh ya, jadi bahwa justru yang kita berbeda itu menjadi kita gunakan sebagai keunggulan. Yeah. Suami yang easy going itu kita jadikan sebuah kekuatan. Yeah. Komplement dengan kita yang sistematis dan well planned. Yeah. Ya. Jadi kita bangun semacam itu. Jadi apakah saya harus mengubah Bu Septi menjadi well planned? Saya tidak. Tetapi saya izinkan Bu Septi itu mengalir semaunya selama tetap di kapal saya gitu. Jadi saya bikin kapal, saya berlayar dan saya bebas berekspresi. Ya, mau mengalir saya kayak bebas apa? Berekspresi, saya bebas melakukan apapun. Ya, selama tetap di kapal saya. Gitu. Yang arahnya kemana? Arahnya jelas, kapalnya nggak kemana-mana. Jadi Bu Septi nggak akan lompat ke laut. Gitu. Itu proses dalam kita berumah tangga. Jadi itu nggak usah terlalu stres dengan cara. Cara itu bisa banyak nanti untuk dilakukan. Hal itu sekali lagi hal yang berbeda. Itu seringkali justru hal itu yang justru bisa menjadi keunggulan kita karena hal yang berbeda itu. Selama itu berwujud namanya performance character. Nah, apa itu performance character dan moral character? Nanti ya ngobrolnya. Setelah selesai foundation ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Farda, terima kasih juga sudah hadir juga di Foundation Talk kali ini, dan kita akan ketemu lagi setelah Anda memilih nantinya mau di mana tempatnya. Semua tempat selalu saya intip-intip, selalu ada saya dan Pak Dodi, jadi tenang aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Yani dan tim yang sudah menghadirkan pasar ilmu ibu profesional ini dengan keren sekali. Selamat ini dengan pasar ilmu ini sesuatu yang baru. Ya, hal baru. Menarik. Kami sangat menyukai salah satu karakter di ibu profesional adalah kami menyukai hal baru. Ya. Jadi kalau ibu-ibu hanya mengulang-ulang saja hal-hal yang sudah lama, itu buat kami tidak menarik lagi. Ya. Kita selalu menghadirkan hal baru dalam hal ini. Kami suka atau tidak menjadi tidak terlalu penting. Tetapi kalau hanya mengulang-ulang hal yang lama, itu sudah pasti kami tidak suka. Iya. Oke, terima kasih. Kami pamit berdua, undur diri, dan salam untuk terus belajar, kuat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teruntuk anak perempuanku, menjadi ibu memang tidak mudah, tapi kita bisa membuatnya menyenangkan. Ketika awal menjadi ibu, akan muncul suatu masa ketika kau tidak merasa cantik, kau tidak merasa pintar, bahkan merasa tidak berbakat. Suatu saat mungkin akan muncul seseorang yang membuatmu merasa tidak menjadi dirimu, bahkan bisa jadi itu datang dari orang terdekatmu. Akan datang juga masa-masa ketika kau tidak kuat memikul beban dunia di pundakmu dan kau tak sanggup mengangkatnya. Tidak apa-apa, nak. Nikmati saja, karena setiap tantangan itu datang bersama kemudahan. Aku sebagai seorang perempuan yang hidup lebih dulu darimu, sangat yakin bahwa suatu hari kau akan meyakini dirimu bahwa kau adalah perempuan yang sangat kuat, sangat cerdas, tak mengenal rasa takut dan cantik. Suatu hari kau akan menyadari bahwa semua yang orang katakan tentangmu bukanlah bayangan sesungguhnya tentang dirimu, melainkan sebuah bayangan orang lain tentang dirimu.
Suatu saat akan datang masa ketika kau merasa sangat berharga, karena dirimu memang berharga. Bukankah tidak ada orang lain yang sanggup merendahkan kita, kecuali kita mengizinkannya? Aku harap di masa-masa awal menjadi ibu ini, aku bisa memotret kebahagiaanmu, sehingga suatu saat aku bisa bercerita kepada cucuku betapa hebatnya ibu yang melahirkannya. Semua perempuan berhak bahagia, nak. Jadi ambil hakmu. Teruslah berbagi kebahagiaan, jangan berbagi beban. Doaku selalu untukmu.